buku Membangun Desa Entrepreneur Revolution yang saya pegang ini, itu akan dibahas ya dari mulai insya Allah dari mulai awal sampai akhir. Bagi siapa saja yang mengikutinya akan mendapatkan manfaat bagaimana cara meningkatkan pendapatan. Itu yang terpenting, yang dimulai dari mengubah cara pandang dari miskin menjadi kaya. Mudah-mudahan bagi siapa saja yang mau berubah kehidupannya, marilah kita ini berbagi. Karena usia saya sudah 64 tahun dan saya hendak berbagi ilmu. Sekian, mudah-mudahan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa bersama Ismail Satrianto Angga Praja. Rencana strategik untuk diri sendiri. Apa tujuan materi ini? Materi ini adalah pengantar sebelum memahami membuat rencana strategik organisasi atau perusahaan. Dirinya memiliki pengalaman cara membuat strategik untuk dirinya sendiri. Jika materi ini dikerjakan secara serius, akan terbentuk cara berpikir untuk diri sendiri hari ini yang diarahkan ke depan, yang akan berpengaruh kepada kemajuan organisasi atau perusahaan dimanapun dia berada. Rencana strategik ini sebuah dokumen yang isinya adalah daftar isi, pengantar, sepatah kata. Bagian ke-1 adalah pendahuluan, ya, 1-1 latar belakang, 1-2 visi, 1-3 indikator keberhasilan, 1-4 strategi. Bagian kedua program dan kegiatan, bagian ketiga pendanaan, bagian keempat penutup. Bagian ke-1 pendahuluan. 1-1 adalah latar belakang, 1-2 visi, 1-3 indikator keberhasilan, 1-4 adalah strategi. Bagian ke-1 adalah pendahuluan. 1-1 latar belakang, rencana strategik untuk diri sendiri, ya. Ditulis berdasarkan narasi atau esai atau karangan bebas yang isinya harus mencakup pertanyaan-pertanyaan di bawah ini, begitu ya. A. Menulis ulang naskah diri untuk pedoman hidup diri sendiri saya ke depan. 1. Identitas diri. Tulis nama Anda. Kenapa Anda diberi nama tersebut? Berilah ilustrasi mengenai nama Anda tersebut. Tempat tanggal lahir. Ada sejarah tidak Anda lahir pada tanggal tersebut? Berarti umur Anda sekarang berapa tahun? Sekarang tempat tinggal sama siapa? Milik siapa? Mengontrak atau milik sendiri? Ya, ini penting ditulis berdasarkan narasi.
Kedua adalah nama kedua orang tua Anda. Apa yang dapat dipelajari dari kedua orang tuamu, ya. Ketiga adalah status, menikah atau belum. Berapa adik, berapa kakak, berapa orang yang tinggal di rumah Anda. Lalu gambarkan di dalam naskah perencanaan itu bagaimana suasana lingkungan, apakah mendukung untuk masa depan Anda. Lalu keempat, nama pasangan hidup. Apakah pendidikannya, pekerjaannya sekarang, dan tanggapanmu terhadap pasangan hidupmu. Yang kelima, biaya hidup masih tergantung pada orang tua atau sudah mandiri. Berapa pendapatan dari orang tua atau hasil sendiri. Cukup atau tidak untuk kuliah dan biaya hidup sehari-hari. Atau membiayai keluarga masa depanmu. Memiliki hutang, berapa hutang Anda. Ya, jadi yang kedua, berpikir mulai dari akhir. Yang pertama, kira-kira dengan kondisi nyata yang sekarang Anda rasakan, Anda akan meninggal pada usia yang keberapa tahun. Kedua, kenapa Anda merasa yakin pada umur sekian Anda meninggal? Coba terangkan apa alasannya. Ketiga, tak kala Anda meninggal pada suasana atau situasi sedang melakukan apa Anda meninggal. Ya, nah, lalu yang keempat, karya apa dan berapa banyak yang akan ditinggalkan oleh Anda tak kala Anda meninggal pada umur tersebut. Tak kala Anda tergeletak tidak berdaya dengan memakai kain kafan. Kira-kira berapa orang yang akan melayat? Berapa orang yang akan menyolati Anda? Berapa orang yang akan menangisi? Berapa orang yang akan mendoakan Anda dengan penuh kehusuan, begitu ya. Keenam, apa yang telah diperbuat oleh Anda untuk mereka sehingga mereka menangis, mendoakan Anda dengan tulus atau hanya berbasa-basi. Atau mereka datang dengan sengaja ke tempat pemakaman Anda dengan meninggalkan segala kesibukannya. Yang ketujuh, apa yang akan dikenang dalam diri Anda sehingga Anda menjadi orang yang dikenang dan menjadi pelajaran bagi orang-orang yang hidup setelah Anda meninggal dunia. Ya, ini penting begitu untuk Anda tulis di dalam rencana itu. Kedelapan, setelah Anda meninggal dunia, apa Anda termasuk ada di neraka atau di surga? Apa alasannya setelah Anda meninggal dunia ada di tempat itu? Yang kesembilan, setelah Anda meninggal dunia, adakah yang akan mengenang Anda? Berapa lama Anda akan dikenang? Apa alasannya Anda dikenang? Nah, itu luar biasa ya. Keretanya ya, luar biasa. Tuh. Yang ketiga, memahami diri, tahu diri, analisa kekuatan peluang. Satu, kekuatan yang saya miliki, kekuatan itu tentu banyak. Setelah dianalisa, maka kita akan mengetahui terkuat yang dimiliki. Yang kedua, peluang masa depan. Peluang diambil dari kekuatan yang paling kuat yang dimiliki oleh diri, diarahkan keberhasilan masa depan yang bisa dilakukan dari kekuatan yang dimiliki oleh diri kita. Itulah visi bagi yang belum kuat atau yang masih bingung berhadapan dengan masa depan. Kekuatan terlebih dahulu analisanya, baru kepada peluang ya. Jadi seperti Mike Tyson begitu ya, dia berusaha untuk memulai kekuatannya itu adanya di mana? Ada di tangan dan ada di kakinya. Sedangkan dia hanya kelas 3 SD. Tetapi ternyata Mike Tyson bisa menjadi juara dunia dan didukung oleh para sarjana, oleh para dokter, para ahli begitu. Kenapa? Karena dimulainya dari kekuatan untuk menangkap peluang. Inilah ya
Sekarang cara membuat visi diri sendiri ada dua cara. Bagi yang sudah memiliki visi, ya sesuatu yang sedang dikerjakan, diperjuangkan atau dikerjakan, mulailah mengevaluasi mengenai peluang-peluang ya atau visi kesuksesan diri ya. Setelah dievaluasi mengenai peluang-peluang, lalu evaluasi juga mengenai kekuatan yang dimiliki. Bagi yang belum memiliki visi, masih bingung apa yang dicari, yang sedang dikejar, yang diperjuangkan, yang dikerjakan, dimulai dari analisa kekuatan yang dimiliki yang paling kuat. Ya, lalu kekuatan itu diarahkan kepada peluang yang bisa ditangkap pada masa depan. Untuk mengetahui kekuatan, tanyakan kepada orang tua, kepada saudara-saudara, kepada guru-guru, kepada teman-teman. Prestasi yang diraih pada masa lalu apa? Kompetensi yang diakui oleh manusia, oleh teman-teman, dan juga senang mengerjakannya. Begitu, potensinya apa? Inilah yang namanya kekuatan. Manusia itu dibagi 10 kompetensi kemampuan manusia, ya. Untuk menjadi unggul, hebat, untuk masa depan memiliki visi yang kuat, begitu. Harus fokus pada kekuatan yang dimiliki oleh diri kita. Jangan mengajari ikan berlomba untuk memanjat pohon. Jangan mengajari monyet berlomba untuk berenang. Jadi yang pertama adalah kompetensi estetika. Orang yang senang mengenai seni, ya, orang yang senang mengenai keseimbangan, kesempurnaan. Biasanya orangnya perspek, ya, begitu. Karena ingin serba sempurna, serba seimbang, ya, ingin sesuatu yang indah, ingin sesuatu yang menyentuh hati. Kedua adalah kompetensi gambar, ya, orang senang menggambar, ya, di mana-mana orang digambar. Jadi kalau dia itu menangkap sesuatu fenomena, dia senang menggambar, ya, dia senang dengan potret, ya, dia senang dengan handphonenya, begitu. Jadi kompetensi gambar ini adalah orang yang senang segala sesuatu adalah dengan dunia gambar, ya, begitu. Maka itu ada guru yang sedang berjalan, dia dibuat karikatur sehingga gurunya menjadi malah kalau dia tidak tahu bahwa itu kompetensinya, begitu, ya. Yang ketiga adalah kompetensi sosial. Kompetensi sosial ini adalah orang yang senang berorganisasi, orang yang senang menjadi ketua OSIS, orang yang senang kumpul-kumpul, ya, masuk di organisasi politik, di organisasi ormas, dan sebagainya. Ini orang yang memiliki kompetensi sosial. Ada kompetensi kecerdasan diri. Orangnya itu pendiam, gitu, melihat saja orang lain. Bukan berarti orang itu tidak bodoh, bukan berarti orang itu bodoh, bukan berarti orang itu adalah terbelakang. Biasanya dia senang meneliti, jadi dia senang mendengar, dia sedang melihat, dan dia memperhatikan, dan dia meneliti. Ada kompetensi alam. Kompetensi alam ini adalah orang yang senang kepada menanam pohon, membuat taman, gitu. Dia membuat ruangannya yang indah-indah, begitu. Menanam apa saja jadi, begitu, ya. Dia senang memelihara anggrek, gitu, memelihara berbagai macam di rumahnya, banyak pohon-pohonan, ya. Itu kompetensi alam, ya. Dia senang melihat segala sesuatu, dia menyatu dengan alam, begitu, dengan binatang, dengan memelihara berbagai macam binatang. Ada kompetensi bahasa. Orang itu sangat mudah mempelajari bahasa. Kadang-kadang kita terheran-heran, kok bisa ada orang yang bisa menguasai sampai 7 bahasa, ya, orang menguasai sampai berbagai banyak bahasa. Nah, orang yang memiliki kompetensi bahasa ini, ya, orang itu kalau sudah bisa bahasa Inggrisnya lancar, biasanya bahasa Arabnya lancar, bahasa Cinanya lancar, bahasa
bahasa Mandarin juga dan sebagainya. Karena dia memiliki kompetensi bahasa. Ada orang yang memiliki kompetensi logika. Kompetensi logika ini adalah orang yang senang menghitung 2 tambah 2 4 3. Jadi sebab pasti orang itu ya, logikanya itu. Sehingga orang yang biasanya kompetensi logikanya, orang yang senang matematik, dia kompetensi sosialnya suka agak kurang ya begitu. Kenapa? Karena kompetensinya selalu sesuatu yang pasti. Hitungannya kalau 2 tambah 2 4 ya, tidak bisa 2 tambah 2 8 begitu. Berbeda dengan orang yang memiliki kompetensi sosial. Jadi kompetensi logika ini senang kepada aljabar ya, kepada matematik dan sebagainya. Ada orang yang memiliki kompetensi tubuh, dia senang bertinju begitu ya. Dia senang berlari ya. Dia senang berenang begitu. Dia senang berolahraga. Kenapa? Karena dia merasakan dirinya ada itu karena ada tubuh yang bergerak ya. Itu kompetensi tubuh. Kompetensi tubuh itu adalah orang yang senang berolahraga ya, memiliki kebanggaan prestasi dalam bidang ya. Biasanya kompetensi olahraga tentu saja kompetensinya yang lain berkurang. Biasanya orang itu hanya memiliki 2 atau 3 kompetensi saja. Tetapi semua kompetensi itu menjadi tidak bermanfaat, tidak berguna kalau orang tidak memiliki kompetensi entrepreneur. Apa itu kompetensi entrepreneur? Kompetensi entrepreneur itu adalah kemampuan dalam memasarkan sesuatu. Jadi di mana dia memiliki kemampuan untuk melakukan penawaran ya. Jadi kalau orang itu apa pekerjaan yang terbaik bagi semua pekerjaan begitu, sebetulnya tawarkanlah kompetensi yang ada di dalam diri kita yang paling unggul. Hal itu bisa terjadi apabila kita tahu kompetensi spiritual. Apa itu kompetensi spiritual? Kompetensi spiritual itu adalah orang yang memahami indikator-indikator keberhasilan dirinya unggul sebetulnya dalam bidang apa. Nah, kalau dia tahu keunggulannya dalam bidang apa, kompetensinya dalam apa, ya sudah saja. Itu saja. The power is the focus. Kekuatan itu ada pada fokus. Jadi kompetensi spiritual itu adalah bukan orang yang senang sholat, orang beribadah begitu. Tetapi agama apapun atau siapapun bisa memiliki kompetensi spiritual asal dia memahami indikator-indikator keberhasilan. Dan indikator keberhasilan yang pertama adalah bahwa kompetensi dirinya harus ditawarkan. Untuk mengetahui kekuatan, analisa kekuatan kita ada pada kompetensi yang mana. Mulailah mengembangkan kekuatan kita, arahkan pada masa depan. Ingin seperti apa? Ingin seperti bagaimana? Mulailah fokus pada kekuatan. Abaikan keinginan, harapan yang dimana kita tidak ada modal awal untuk maju ke depan. Modal awal itu apa? Kompetensi kekuatan yang ada pada diri kita tidak dimiliki. Maka itu kekuatan yang ada dalam diri kita ini, itulah kita ini. 1, 2 adalah visi dan misi. Visi diambil dari hasil analisis kekuatan yang paling kuat yang diarahkan kepada analisis peluang prioritas peluang yang paling kuat. Misi diambil dari jawaban kegiatan-kegiatan apa yang harus dikerjakan yang jika dikerjakan akan tercapai visi tersebut. Kegiatan-kegiatan itu banyak. Tetapi setelah dianalisa, kita ambil dari 1 sampai 5 saja untuk dijadikan misi. Jadi, kegiatan-kegiatan apa yang harus dikerjakan, yang jika dikerjakan akan tercapai visi tersebut. Cara menganalisis.
Biasanya saya menggunakan format seperti pertandingan olahraga setengah kompetensi yang dipertandingkan satu dengan yang lain yang dipertandingkan, ya. Jadi ini format seperti pertandingan olahraga itu seperti begini, ya. Ini biasanya 1 dengan 2, 1 dengan 3, 1 dengan 4, 1 dengan 5 sampai 1 dengan 15, ya. Di bawahnya ini di sebelah kirinya ada 1, 2, 3 sampai 15, maka di atasnya juga ditulis 1 sampai 15 atau 1 sampai 18, di pinggirnya juga 1 18. Itu dikasih tanda hitam itu apa? Itu untuk setengah kompetensi. Nah, contohnya ini kekuatan sebuah analisis begitu. SDM yang datang untuk belajar bekerja bisa menyelesaikan pendidikan sampai S1 dan berharap berubah kehidupan ke arah yang lebih baik. Yang kedua, SDM yang setiap subuh selalu mendapatkan ilmu Al-Quran untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan harapan mampu mendorong perusahaan lebih maju dan masalah-masalah dapat dipecahkan. Ketiga, penerapan manajemen rapat koordinasi dapat digunakan untuk disiplin dipakai memeriksa catatan-catatan sebuah pembukuan dan penyempurnaan pembukuan. Ya, lalu nomor 4. Intelektual SDM Kucuci sangat baik karena hampir semua adalah mahasiswa yang sedang menempuh S1. Yang kelima, pimpinannya terutama direktur utama adalah lelaki dan admin semuanya adalah perempuan. Lelaki memang memiliki kewajiban untuk memimpin wanita dan wanita harus taat kepada lelaki. Jadi pemimpin itu harus memiliki kemampuan untuk memberikan nafkah kepada wanita dan anak-anaknya. Jadi setelah dipertandingkan 1 dengan 2 penting mana? Maka dikasih O. Artinya O itu adalah lebih penting 2 daripada 1. 1 dengan 3, ya dikasih O. Artinya nomor 3 lebih penting daripada 1. 1 dengan 4 dikasih tanda X itu. Artinya apa? Nomor 1 lebih baik daripada nomor 4. Lalu nomor 5 adalah dikasih O, artinya apa? Artinya nomor 5 lebih baik daripada nomor 1, ya. Nah, lalu dipertandingkan yang kedua dengan yang ketiga. Oh, dikasih O, 2 dengan 3 itu artinya 3 lebih baik daripada 2. Ini dikasih X, artinya apa? Nomor 2 lebih baik daripada nomor 4, begitu. Lalu nomor 2 dengan nomor 5 X, artinya nomor 2 lebih baik daripada nomor 5. Lalu nomor 3 dengan nomor 4, nah ini ya X, berarti nomor 3 lebih baik daripada nomor 4. 3 dengan 5 X juga, artinya nomor 3 lebih baik daripada nomor 5. Sekarang nomor 4 dengan 5 dikasih 0, artinya apa? Artinya nomor 5 lebih baik daripada 4. Maka dijumlahkan ke sebelah pinggir, ya, itu adalah yang X berapa? 1, ya begitu. Lalu yang kedua, yang nomor 2 berapa nilainya? Ternyata X-nya ada 2. Nomor 3 berapa? X-nya ada 2. Ternyata nomor 4 ada berapa? Ada 1. Ini jangan lupa, ini suka terlewat. Nomor 5 ini kan tidak ada pembandingnya, berarti itu adalah 0, begitu ya. Ini harus ditulis 0-nya, ya. Nomor 1 juga sama, itu kan tidak ada pembandingnya, maka ditulis di bawah itu adalah 0, begitu ya. Kenapa? Karena itu kadang-kadang kita lupa ini ya, penjumlahan ini ya, begitu. Nah, lalu yang nomor 2 berapa? Itu 1 ya. Jadi yang ke bawah kan nilainya itu O yang dihitung. Nomor 3 berapa? 2 berarti. Nomor 4 berapa? 0 ya, karena tidak ada tuh O-nya ya, itu X ya. Lalu nomor 5 berapa? 2. Lalu dipindahkan, yang X itu dipindahkan ke bawah, jumlah X itu ya. 1 disimpan di bawah, 2 disimpan, 2 simpan, 0 disimpan, 0 disimpan. Lalu mulailah dijumlahkan ya. Nomor 1, nomor 3, nomor 4, 0, 2. Jadi ranking pertama yang menjadi kekuatan itu adalah
nomor 3 begitu ya. Yang kedua adalah nomor 2. No, yang ketiga adalah nomor 3, nomor 5 begitu. Lalu selanjutnya adalah nomor 4 dan selanjutnya nomor 5. Jadi begitulah cara menganalisis ya, bagaimana menganalisis ini. Nah, ini mana yang paling penting dan berpengaruh besar jika masalah di bawah ini diselesaikan, akan mempertinggi pendapatan kucuci begitu ya. Nah, ini ada 1 sampai 17 begitu ya. Kalau dibaca satu persatu, wah banyak sekali. Nah, maka karena ini 17, disediakan formatnya 17 ya. Formatnya ya, di ke bawah 17, ke pinggir juga 17. Maka ini dikasih tanda hitam ini ke bawah ini supaya ini nanti kita tidak bingung gitu, ada pembatas. Mari kita sekarang dibandingkan 1 dengan 2 penting mana begitu, 1 dengan 3 penting mana, 1 dengan 4 penting mana begitu. Nanti setelah itu selesai, 2 dengan 3, 2 dengan 4, 2 dengan 5, maka hasilnya seperti ini. Setelah itu dijumlahkan 2, 13, 3, 11, 10 dan sebagainya. Di bawah ini jangan lupa, ini nomor 17 ya, ini biasanya suka lupa. Ini kan tidak dibandingkan dengan mana-mana, maka kasih dia itu 0 ya begitu. Dan jangan lupa juga yang ke bawah, ini nomor 1 kasih 0 begitu ya. Mari kita jumlahkan, jadi 0 ya, karena tidak ada pembanding ya, ini ininya. Nomor 2 1 1 2 ya. Coba lihat, perhatikan. Nomor 5 2, nomor 6 2 ya. Coba yang ke pinggir, coba. Yang ke pinggir, X 1 2 kasih 2, 1 2 3 kasih 13 karena ada 13, dan terus semuanya seperti ini. Maka setelah itu yang X dipindahkan ke bawah ya. Nah, 2 ya, 13 4 13 sesuai dengan urutan itu. Setelah itu prioritas dijumlahkan semua, maka diketemukan nomor 1-nya ya begitu adalah nomor 1-nya nomor 16. Coba perhatikan. Nomor 2-nya nomor 13. Nomor 3-nya nomor 2. Nomor 4-nya nomor 4. Nomor 5-nya nomor 5. Ranking ke-6-nya adalah ya nomor 6. Ranking ke-7-nya adalah nomor 7 ya, nomor 11 ya. Ya, seperti ini. Diambillah ya, ini sekitar 5 atau 7 biasanya. Lalu kita periksa seperti ini. 1 tulis ini ya, nomor 2 rankingnya, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7. Maka itu setelah dianalisis, prioritas pemecahan masalah itu ada prioritasnya nomor 1 gitu. Nomor 2, nomor 3, kenapa jadi nomor 4? Karena ada yang di satu jajarkan, karena itu berkaitan. Jadi tadi itu 7, nah sekarang jadi 4 begitu. Alhamdulillahirobbilalamin. Buku yang saya karang ini adalah Membangun Desa Entrepreneur Revolution, yang isinya adalah bagaimana cara untuk meningkatkan pendapatan dengan cepat. Alhamdulillahirobbilalamin, bisa bersama Ismail Satrianto Angga Praja. Semoga buku ini atau penjelasan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.